Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini saya akan memberikan sebuah video tutorial yang menjelaskan bagaimana cara menggabungkan kode menggunakan Git. Sebelumnya kita buka dulu github.com, kemudian kita login sesuai dengan kredensial kita. Kemudian langkah selanjutnya kita buat repository baru dengan mengklik tombol new. Kemudian kita inputkan repository name-nya, misalnya dengan nama learning git. Kemudian untuk publicity-nya bisa kita pilih yang public supaya kode kita bisa diakses oleh user yang lain. Kemudian kita tambahkan readme file-nya seperti ini. Kemudian kita klik create repository. Nah, di sini bisa kita lihat untuk branch default-nya yaitu adalah branch main. Kemudian supaya kita bisa menambahkan kode supaya bisa bekerja dengan kode kita clone git-nya seperti ini. Kita copy SSH-nya, kemudian kita clone di lokal kita. Untuk kode clone-nya seperti ini. Git clone. Setelah berhasil kita clone, maka kita akan mendapatkan sebuah folder sesuai dengan project yang kita buat tadi yang bernama learning git. Nah, di sini saya akan membuat dua buah folder. Folder yang pertama yaitu kita misalkan digunakan untuk programmer yang bernama Diar, dan folder yang kedua kita misalkan digunakan untuk programmer yang bernama Arif, seperti ini. Nah, di sini sudah ada dua project. Kemudian pertama kalinya kita misalkan kita membuat atau menambahkan kode di projectnya Diar. Nah, di sini saya biasa menggunakan IDE atau editor Visual Studio Code. Kita buka dulu projectnya programmer Diar. Nah, di sini bisa kita lihat kita berada di branch main. Nah, di sini saya biasanya menggunakan main ini sebagai branch yang sudah melalui tahap QC. Untuk branch yang masih dalam tahap development, kita membuat branch dengan nama development. Untuk kodenya seperti ini. Git checkout min b development. Nah, sekarang kita berada di posisi branch development. Kemudian karena kita berada sebagai programmer yang bernama Diar, maka kita buat branch baru sesuai nama kita. Ini gunanya sih untuk memudahkan dalam penggabungan kodenya nanti. Git checkout min b Diar. Nah, sekarang kita berada di branch Diar. Misalkan saja kita akan membuat file index.php. Kemudian kita isi teks, misalnya fitur A fitur B. Nah, seperti ini. Kemudian di sini di Visual Code setiap file yang dilakukan perubahan bisa kita lihat pada posisi change
Dan ketika kita akan memberikan commit, kita bisa menambahkan button plus ini, button stage. Setelah kita tambahkan di posisi stage, kita bisa memberikan pesan atau commit kepada fitur yang telah kita buat ini. Misalnya git commit min n biar fitur A dan B. Nah, setelah kita buat, kita bisa mengupload branch ini ke branch yang berada di GitHub. Caranya yaitu git push origin dir. Nah, ketika sudah berhasil, kita juga harus menambahkan kode yang kita buat ini ke branch development. Caranya, kita check out dulu ke branch development. Git check out development. Kemudian kita merge. Caranya git merge. Nah, ini paling penting yaitu, oh ya, sebelum kita merge, kita pull dulu untuk memastikan bahwa yang berada di branch development ini adalah kode yang sudah terupdate. Caranya git pull origin development. Oh ya, di sini kita belum melakukan push ke branch development. Kita langsung merge saja dari branch dir tadi. Caranya yaitu git merge in min squash. Min squash ini gunanya adalah untuk melihat perubahan kode yang hasil dari merge. Git merge min squash branch dir. Nah, di sini kita lihat perubahan filenya apa saja. Seperti ini, commitnya apa saja bisa kita lihat. Ini kan udah otomatis, langsung kita commit saja. Kemudian kita push ke branch development. Git push origin development. Nah, sekarang kita bekerja sebagai programmer Arif. Programmer Arif ini ada tugas untuk menambahkan fitur baru lagi. Nah, caranya bisa kita lihat. Kita lihat branch yang aktif di lokal kita dulu. Git branch. Nah, di sini baru ada main. Kemudian untuk melihat branch yang sudah ada di GitHub, caranya yaitu git fetch origin. Kemudian git fetch git branch min a. Nah, di sini sudah ada branch development. Nah, di sini kita harus check out ke branch development yang sudah ada di GitHub. Caranya git check out origin development, seperti ini. Kita berada di headnya origin development. Kemudian kita check out lagi, git check out development
supaya branch development ini masuk ke lokal kita. Nah, bisa kita lihat branch yang sudah aktif di lokal kita. Caranya git branch, oh ya gitu ini aja. Nah, ini development sudah ada. Kemudian untuk memastikan apakah benar, bisa kita lihat lognya. Nah, di sini sudah ada commit dari programmer Diar. Nah, kemudian supaya kita bisa bekerja dan menggabungkan ke development, kita harus membuat branch baru sesuai dengan nama kita. Hal ini bermaksud untuk memudahkan saja ketika kita berkolaborasi. Kita beri nama git checkout min-b arif. Nah, sudah ada. Kemudian si Arif ini akan menambahkan kode di index.php. Misalkan fitur tambahan Arif 1 ini. Fitur tambahan Arif 2 gini. Nah, sudah. Kemudian kita beri pesan terhadap fitur yang kita tambahkan, yaitu seperti ini, misalnya git commit min m Arif fitur 1 dan 2. Kemudian kita push ke branch di GitHub, git push origin Arif sesuai dengan nama branch yang sedang aktif. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan fitur ini tadi ke dalam branch development, karena tempat berkumpulnya kode itu berada di branch development. Caranya yaitu git checkout development. Nah, ini masih lama. Nah, kita pull dulu git pull origin development. Nah, ini sudah kode yang terbaru. Kemudian kita merge, ini yang paling penting, git merge min squash dari Arif. Nah, ini penambahannya ini Arif fitur 1 dan fitur 2, dan ini sudah berada di posisi stage, tinggal kita commit. Nah, sudah di commit, kemudian kita push git push origin development. Nah, kita buka github.com-nya. Nah, di sini sudah ada branch development. Ini merupakan branch yang berisi kode yang terbaru yang digunakan untuk QC, untuk file QC ya. Nah, kalau misalkan file QC-nya berhasil, nanti bisa kita merge ke branch main seperti ini. Ini bisa kita lihat commitnya sudah ada 3 ini harusnya. Yang pertama initial commit, yang kedua ini kode dari Diar, kemudian yang ketiga kode dari Arif. Sudah merupakan kode yang paling update. Ya, demikian sedikit penjelasan dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang mempunyai cara lain yang lebih efektif, mungkin bisa disampaikan atau di-share
supaya bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.